Nah itu kan berarti kan awalnya kan di gedung yang lama itu ya sewa itu kan. Terus kemudian sampai Allah izinkan punya gedung yang di sini gitu kan. Betul. Nah itu prosesnya berapa lama Ustaz ya? Dari mulai gagasan kemudian nyewa gedung selama berapa lama tadi? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Oh 3 tahun, sewa gedung 3 tahun ya. tahun. Sampai kemudian Allah bantu lagi untuk membangun gedung di sini. Iya. Jadi kita sewa itu Februari 2019 di gedung lama. Kalau kita hitung-hitung berarti 2022 Februari habis. Nah, akhir 2021 kita memang ada yang menawarkan lahan. Nah, saat itu karena di antara pengurus kami ada yang bisa meminjamkan dana ya untuk pembelian lahan. Nah, alhamdulillah tahun 2020 pertengahan itu kita beli lahan seluas 1.200 meter. Yang ini nih. Yang ini saat itu yang kita beli belum apa-apa ya, justru hutan banget gitu Hutan, ya. Nah, mau bangun saat itu belum punya dana karena memang belum ada saat itu. Tapi mendekati 2022 sewa gedung habis, nah, tahadus binimatillah, binasrillah, Allah memberikan pertolongan. Masya Allah. Ya, saat itu kami dihubungi salah satu lembaga yang mengelola dana Timur Tengah untuk pembangunan masjid dan beberapa fasilitas umum ya seperti MCK dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita dapat terbantu ya untuk sarana masjid dan MCK saat itu. Nah, tahun 2002 awal kita bangun, ya, dan alhamdulillah sekarang gitu. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Nah berarti kan banyak ya, maksudnya gini, dari apa namanya niatan lilahnya itu kan, Iya. terus kemudian dalam tanda kutip tidak punya dana juga Betul, pribadi betul, kan, betul. dan kemudian semakin kesini bukannya semakin sulit, tapi malah dipermudah dengan adanya tadi bantuan dari lembaga-lembaga luar gitu kan, kemudian termasuk BWA juga gitu kan saat ini. Ya sahabat, masya Allah ya, tadi di luar hujan, luar biasa hujannya, ya belum berhenti sampai sekarang dan kita putuskan untuk pindah lokasi di dalam ya di ruangan dan tetap kita akan lanjutkan obrolan kita bareng Ustadz Latif. Ustadz, Iya. dalam membangun pendidikan tentunya di sini, dari awal gagasan sampai sekarang ini, itu kan pasti ada hambatan, kendala, tantangan, dan lain sebagainya. Nah, boleh tahu nggak, Ustadz, ketiga-tiganya itu seperti apa sih? Biar kita tuh tahu, karena ini kan menjadi sebuah apa ya? Buat saya tuh seperti motivasi lah buat orang-orang yang memang berniat untuk membangun sebuah lembaga pendidikan. Itu gimana, Ustadz? Ya, pertama memang karena kami juga bekal motivasinya adalah lillah. Ya. Secara materi memang kita juga terbatas ya di antara para pengurus yayasan banyak keterbatasan. Tapi karena motivasi bahwa ini adalah bagian dari ladang dakwah, kemudian juga lembaga pendidikan ketika kita mendidik anak-anak, kemudian anak-anak itu menjadi generasi yang solih-solihah, ya jadi investasi kita juga amal jariyah. Nah, tentu dalam perjalanan usia menjelang 5 tahun ini, kendala-kendala yang kalau bersifat benturan dengan masyarakat, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Nah, hanya memang kita untuk saat ini untuk mengakomodir kebutuhan wali murid dan beberapa masyarakat ya, misalnya akses jalan ya. Memang kendalanya adalah di pendanaan ya. Misalnya kalau kita tadi jalan dari jalan raya menuju ke sekolah ini kan jalan masih banyak yang tidak layak gitu ya. Betul. Mungkin ini juga kewajiban kami untuk memperbaiki jalan, tapi untuk saat ini kan keterbatasan dana belum kita lakukan. Nah, termasuk juga kebutuhan kelas ya. Tahun ajaran baru ini sedang panitia PPDB sedang proses rekrutmen. Ini juga masih kekurangan kelas karena saat ini kan ada 8 ruangan ya. 8 ruangan itu satu ruangan digunakan ruang guru. Berarti kan ada 7. Nah, dari 7 satunya lagi untuk keperluan tata usaha. Jadi sisa 6. Kalau perangkatan itu satu kelas masih aman, tapi karena tahun ini rencana 2 kelas, ini juga masih mengkhawatirkan gitu. Nah,
Jadi kendala itu sebenarnya lebih kepada pendanaan. Pendanaan. Tapi kami di yayasan selalu yakin gitu ya, karena kita memiliki Allah yang maha kuat ya, Allah yang maha ghani. Kita husnudzon pasti Allah selalu memberikan kemudahan. Ya, buktinya di saat genting kita sudah mau habis masa sewa di gedung lama, alhamdulillah selalu ada jalan gitu. Ada jalan ya, Mas. Tiba-tiba 8 bulan kurang kita sudah terbangun gedung yang representatif lah gitu. Saya kira gitu. Jadi tidak ada yang Tidak ada yang serius ya. tidak serius, insya Allah. Nah kemudian berarti kan ini 2 lantai ya Ustaz ya? 2 lantai. 2 lantai ya. Nah pada saat itu tuh yang menjadi wasilah pertolongan Allah tuh gimana Ustaz ceritanya Ustaz? Pastikan itu kan pasti nggak diduga-duga ya, tiba-tiba Ya, ada aja betul, gitu kan. Itu kan Ya. menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa keyakinan kepada Allah itu begitu pentingnya gitu loh maksudnya. Iya, saat itu saya masih ingat kita semester ganjil, ya pertemuan dengan orang tua. Orang tua kan nanya gitu ya, tahun depan masih di gedung lama atau pindah Ustadz? Nah, guru-guru nanya aja. Guru-guru bertanya seperti itu karena mereka ingin punya kepastian. PPDB tahun lalu itu kalau ada calon wali murid, gedungnya di mana. Tapi karena sepakat kita di yayasan, bismillah, yakin Allah akan memberikan kemudahan. Kita saat itu belum punya apa-apa, dana belum ada. Cuma kita jawab, insya Allah tahun depan kita pindah. Masya Allah. Gitu aja tuh. Ya, ditambah Pak Wartono juga semangat saat itu. Nah, alhamdulillah setelah kita menyatakan bismillah, lanjut, kita akan pindah. Karena dibangun dengan sugesti yang positif, ya, positive thinking juga kepada Allah. Di bulan Januari awal ada lembaga donasi ya yang survei ke kita, ternyata mereka tertarik untuk membangun, bantu masjid dan sarana umum lainnya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga di beberapa kesempatan yang lain yang saya sempat tadi singgung, ada Ibu Vika Malvika dari Serang, pengusaha butik. Beliau juga turut andil dalam wakaf pembangunan ini. Ya, beliau komitmen 3 ruang kelas ya, untuk membantu kekurangan. Nah, maka yang biasa saya sampaikan ke teman-teman, yang pertama kita harus membangun husnudzon kepada Allah, termasuk dewan guru. Ya, itu selalu kita kedepankan, harus husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara pengurus yayasan dan guru, saya selalu dorong kalau masih ada orang tua, khususnya ibu, mintakan keriduan dan doa kepada mereka. Alhamdulillah saya pribadi juga masih punya ibu. Tidak pernah saya lewatkan kecuali saya minta doa kepada ibu. Masya Allah. Termasuk dalam pembangunan. Makanya alhamdulillah ibu saya suka nanya gitu, progresnya gimana. Termasuk yang saya sampaikan tadi, mimpi 2015 itu, 2018 ibu saya naik haji. Masya Allah. Saya menuliskan kertas di situ. Salah satu ada sekitar 20 ini ya. harapan saya, doa saya. Saat itu ibu saya, karena ibu saya PNS dulu, guru ya. Jadi saat itu ada CPNS. Iya. Saya diminta ikut. Nah, karena bagian dari Birrul Walidain saya ikut. Tapi saya tuliskan di permintaan saya dititip ke ibu saya saat berangkat haji itu. Saya minta di situ agar bangun sekolah 2018. Jadi bangun sekolah, kemudian PNS-nya tidak diterima gitu. Tapi mungkin nggak dibacain ya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah ijabahnya yang sekolah. Sekolah nih, bangun sekolah ini ya. Jadi setelah itu banyak kemudahan. Termasuk juga ada Pak Supardi, Dewan Pembina kita juga masih punya ibu. Ada Ustadz Suheri dan juga mungkin pengurus yang lain gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah dari husnudzon kita kepada Allah, doa kepada orang tua, ini banyak kemudahan. Oh gitu. Banyak kemudahan. Bahkan kita juga kalau ngukur dengan perintisan, usia perintisan 4 tahun dengan fasilitas yang ada saat ini, ya nggak bisa teruji. Ya kalau dengan pendanaan nggak teruji, apalagi di Lebak ya, Kabupaten Lebak ini salah satu kabupaten di Banten
secara UMK juga daya beli masyarakatnya masih kalah dibanding kabupaten kota yang lain. Kalau kita mengukur dari kontribusi SPP juga masih jauh. Masih jauh ya. Masih jauh. Makanya alhamdulillah tahadus binimatillah, semua fasilitas yang ada ini karena pertolongan Allah. Masya Allah. Karena pertolongan Allah.